Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut melakukan presentasi ya dari diskusi kita yang minggu lalu mengenai gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik, ini biasanya disebut akut kidney injury maupun chronic kidney disease. Yang ini sudah kalian tahu ya, ginjal itu apa. Fungsi utama ginjal itu memfiltrasi, ya, mencuci darah, membuat urin, ya, dan juga bagian dari sistem endokrin, yaitu membuat hormon. Ini sudah kalian belajar sebenarnya di aneurisma. Ini coba mereviewnya kembali. Fungsi utama ginjal itu dia mempertahankan keseimbangan tubuhnya kita, ya. Dia bisa mengekskresi, mensekresi, maupun mereabsorpsi. Nah, ini fungsi-fungsi lainnya sangat banyak, sangat kompleks ya. Jadi kalian baca saja. Selain dia juga mengeluarkan zat sisa, sistem perkemihan atau sistem urinaria, dan juga bisa mengatur tekanan darah. Di sini juga bisa menghasilkan hormon-hormon yang mengatur tekanan darahnya kita. Ya, bisa juga mengatur konsentrasi glukosa darah, ya, maupun asam amino, yaitu yang bertanggung jawab melepas konsentrasi nutrien dalam darah. Nah, bagaimana sih perbedaan secara biokimia akut kidney injury maupun chronic kidney disease? Akut kidney injury dilihat dari namanya, dia menginjus atau biasa disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, mungkin dari faktor pengobatan yang bisa menyebabkan kegagalan sirkulasi akut, atau memang akibat dari progresivitas penyakit-penyakit dari sebelumnya. Nah, ini manifestasinya biasanya dapat menyebabkan oligoria ataupun anoria. Itu yang di bagian prerenal. Kalau yang kegagalan intrarenal itu biasanya juga yang disebabkan oleh penyumbatan atau adanya iskemi pada ginjal, ya, akibatnya adanya toksin dari luar, ya. Nah, fase awalnya juga biasanya menyebabkan oligoria, hampir sama dengan prerenal. Nah, cuma di sini gejala klinisnya adanya uremia pada parameter laboratoriumnya. Bagaimana dengan CKD? Nah, kalau CKD itu biasanya dilihat dari adanya proteinuria dalam urin, ya, adanya ureum maupun kreatinin meningkat. Agak berbeda sedikit antara AKI maupun yang CKD. Nah, ini gambar ginjal, nefron yang sudah kalian lihat tentunya di mata kuliah sebelumnya, yaitu aneurisma. Nah, ginjal itu memfiltrasi darah ya rata-rata 120 mm per menit, yaitu sangat baik sekali. Tentunya bagaimana tuh kecepatan 100 mm per menit? Tentunya tidak ada halangan ataupun yang menghalangi ginjal itu untuk menyaring, ya, memfilter darah. Dia bekerja 20% setiap waktunya. Dia juga bisa bayangkan 210 liter menyaring atau memfiltrasi air, dan bisa mengekskresikan 2 liter urin per hari, ya. Ini sangat banyak. Makanya biasanya kita juga disarankan minum 2 liter untuk memudahkan atau membersihkan ginjal kita. Gejala penyakit ginjal pada umumnya itu biasanya dapat menyebabkan edema, ya. Cuman perbedaannya biasanya kalau pada gagal ginjal akut itu bisa menyebabkan edema anasarka, ya, atau tiba-tiba badannya itu atau tubuhnya membengkak secara keseluruhan, mulai dari muka maupun sampai ujung kaki. Gejala kulitnya bagaimana? Ya, biasanya itu mengalami pucat, ya, pasi, ya, atau masalnya itu tidak kencang, ya. Etiologinya bisa disebabkan penyakit kronis, ya, maupun AKI ataupun CKD, ya. Faktor risiko utamanya diakibatkan penyakit kronis, yaitu diabetes mellitus, luka akut, genetika,
ya, maupun itu obat. Nah, obat-obat juga di sini berpegang peranan penting, bisa menyebabkan gagal ginjal, ya, yang misalnya penggunaan kortikosteroid maupun antiinflamasi non-steroid yang jangka panjang. Penyebab faktor resiko CKD yang paling terbesar yaitu diabetes. Mengapa diabetes? Diabetes di sini berkontribusi karena kalau sudah pasien mengalami diabetes, ya secara patofisiologinya di dalam tubuhnya itu sudah mengalami abnormalitas metabolisme, ya, karena tidak bisa memetabolisme karbohidrat secara sempurna, ya, dan di efeknya yaitu di bagian sekresinya yaitu di ginjal, ya. Di sini otomatis apabila dia mengalami kegagalan sindrom metabolisme di dalam tubuhnya dia, ya, konsentrasi darah di dalam tubuh itu akan semakin kental, ya. Makanya di sini ginjal sangat kesulitan untuk bekerja. Nah, ini tadi obat-obat yang bisa menyebabkan CKD, ya, karena digunakan secara jangka panjang. Ya, mungkin juga bukan mungkin, ya, pada umumnya digunakan pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit degeneratif, ya, seperti hipertensi, ya, atau kolesterol, maupun yang pengidap narkoba, ya. Nah, bagi pasien yang mempunyai penyakit degeneratif seperti kolesterol maupun hipertensi, diwajibkan sebenarnya, ya, di guideline terkini, ya, maupun di guideline NICE guideline, ya, dilakukan pengecekan berkala GFR-nya, ya. Jika GFR-nya masih lebih dari 75% membaik, lanjut obat. Mengapa sebenarnya AC atau ARB itu bisa menginjus ginjal? Ya, padahal dia juga bersifat neuroprotektor. Yang dikatakan neuroprotektor apabila dia tidak mempunyai faktor resiko yang lain yang bisa menurunkan fungsi ginjalnya. Cara mengukur fungsi ginjal, ya, sangat banyak. Yang paling utama biasa kita lakukan yaitu mengukur serum kreatinil. Parameter-parameter yang lain digunakan seperti urinalysis, urin protein, biasanya digunakan untuk apabila ada faktor sekunder yang bisa menyebabkan penyakit yang lain. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Serum kreatinin normal berapa? Tentunya agak berbeda sedikit dengan perempuan, ya. Bagaimana sih cara menghitung laju filtrasi glomerulus atau clearance kreatinin? Yang paling banyak digunakan, ya, di rumah sakit, ya, yaitu dikenal dengan mengukur metode MDRT, ya, Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ya, di sini sebenarnya mengapa pakai MDRT, ya? Karena di sini rumusnya sangat mudah, ya. Banyak juga kalian bisa menggunakannya pakai aplikasi, ya. Nah, ini sangat aplikatif sekali, digunakan di lapangan, ya, bisa menggunakan Xcalculate. Kalian buka menu chronic kidney disease dan membuka menu MDRT IGFR. Ya, ini formula IGFR perhitungan yang konvensional. Kalian sudah tentunya gunakan rumus ini di lab farmakologi, ya. Ini sebenarnya sudah wajib dihafal di luar kepala, ya. Cuman ibu ingin menyampaikan mengapa menggunakan metode MDRT tadi, karena ini sangat aplikatif sekali dan mudah digunakan apabila ada kasus-kasus emergensi di rumah sakit. Perkiraan GFR orang sehat itu harus GFR-nya lebih dari 90 mm per menit, ya. Ini adalah tingkat keparahan dari diagnosis CKD. Nah, semakin rendah nilai clearance kreatinin atau nilai GFR, maka semakin menurunnya glomerulus itu memfiltrasi. Nah, ini adalah
tingkat keparahan dari CKD ya dengan tanda dan gejala ya. Masing-masing mulai dari stage 3 di sini banyak sudah faktor sekunder yang bisa kelihatan pada pasien mengalami CKD ya. Anemia ya, mengalami penurunan ya 7%, ada hipertensi ya, pada masuk stage 4 bisa mengalami hiperfosfatemia dan kualitas hidupnya itu diprediksi hanya bisa bertahan 55 tahun, itu hanya 46%. Bagaimana sih treatmentnya ya? Nah, Ibu ini merangkumnya dari algoritma terapi. Ya, sebenarnya pada pasien sudah mengalami gagal ginjal kronik ya, ini pada umumnya maupun yang akut sebenarnya harus diet dengan adequate protein ya, harus dihindari garam ya maupun air. Ya, pada pasien-pasien gagal ginjal ini sebenarnya tidak boleh terlalu banyak minum air, makanya pentingnya itu dihitung balance body fluid ya. Untuk perhitungan balance body fluid itu harus diketahui namanya bukan urin sih, cairan input maupun cairan output ya. Di sini sebenarnya lebih ke pakarannya para keperawatan ya, cuman kalian harus tahu juga ya mengapa pentingnya perlu ditahu balance body fluid. Selanjutnya kita harus mengkonsultasikan tentunya dengan ahli nefrologis atau spesialis dalam apabila sudah mengalami stage 3 ya. Ini perlu dimonitor secara berkala hemoglobinnya ya, dan serum fosfornya. Kenapa harus dilihat serum fosfornya? Nah, ini berkaitan juga dengan meningkatnya kadar kreatinin. Melihat juga faktor-faktor resiko bisa menyebabkan kardiovaskular ya, seperti merokok dan hiperkolesterolemia ya, apabila mempunyai penyakit penyerta yang bisa meningkatkan kardiovaskular. Efek metabolik dari CKD yang sudah stage 3 sampai stage 5 ya, bisa menyebabkan hiperkalemia ya, bisa menyebabkan asidosis metabolik. Ya, di sini keseimbangan ginjal untuk mempertahankan tubuhnya sudah tentunya semakin menurun. Bisa juga cairan itu loss, malah overload ya, tidak seimbang. Nah, itu terutama pada yang sudah tingkat terakhir ya, atau gagal ginjal, renal failure. Bisa mengalami hiponatremi ataupun hipernatremi ya, karena di sini sudah kreatinin ya, di sini faktor kreatininnya sudah tidak mampu membalance kadar natrium di dalam darah ya, bisa menyebabkan anemia tadi ya, meningkatkan kadar fosfor, menurunkan kadar kalsium ya, menurunkan formasi vitamin D ya akibat dari kalsium tadi, dan meningkatkan yaitu faktor-faktor sekunder tadi, yaitu hormon-hormon paratiroid. Di sini hormon paratiroid kenapa bisa meningkat, yaitu tadi ya, fungsi ginjal salah satunya dia berkaitan dengan sistem endokrin ya. Jadi paratiroid ini adalah menyeimbangkan beberapa kadar-kadar mineral di dalam tubuh ya, seperti natrium juga ya, fosfor ya. Makanya kadang bisa menyebabkan hiponatremia atau hipernatremia ya, pentingnya ginjal di dalam tubuhnya kita. Begitu juga bisa menyebabkan renal osteodystrophy ya. Kenapa menyebabkan renal osteodystrophy? Yaitu tadi ginjal sudah mengalami kegagalan sekresi atau penurunan sistem ekskresi maupun sekresi ya. Di sini kalsium ya bisa loss ya, melewati yang namanya sistem filtrasi ya, jadi mengalami kelainan tulang
ya, atau penurunan mineralisasi kalsium. Nah, di sini manifestasinya dari osteodystrophy itu pasien dari CKD bisa menyebabkan osteomalacia ya, karena penurunan kalsium di dalam tubuhnya pasien mengalami CKD. Monitor apa saja yang perlu dimonitor atau dievaluasi pada pasien CKD ya. Sekarang kita fokusnya ke CKD. Nah, karena biasanya disebabkan yang paling utama itu pasien DM, ya A1C-nya itu harus di bawah 6,5. Dimonitoring juga penggunaan ACE atau ARB-nya. Blood pressure-nya harus di bawah 125/75. Kolesterol LDL-nya juga di bawah 100. Ini harus lebih rendah. Kenapa harus lebih rendah? Padahal kadar LDL yang normal itu pada pasien normal tanpa komorbiditas itu 120, karena itu tadi yang ditakutkan adalah iskemi pada ginjal. Semakin sulit ginjalnya itu memfiltrasi di dalam tubuhnya. Diet moderate protein ya, tidak boleh terlalu mengkonsumsi protein yang mengandung protein tinggi tadi ya, kalau kesulitan juga ginjalnya untuk bekerja. Membatasi cairan kalsium ya, makanan atau minuman yang tinggi natrium ya, soda ya. Goal terapinya apa sih? Ya hampir sama dengan target terapinya tadi ya. Blood pressure harus di bawah 125/75. Glycemic controlnya harus di bawah 6,5. HbA1c-nya. Kadar hemoglobinnya yang paling diinginkan tentunya ideal ya, di atas 11 mg/dl. Bagaimana mentreatment tekanan darah pada pasien CKD? Ya tentunya harus di bawah 125, dijaga tekanan darahnya. Penggunaan ACE atau ARB itu dimonitoring secara cukup ya, berkala di monitoring HGF-nya tadi ya, minimal 2 bulan sekali. Setidaknya dihindari ya menggunakan lebih dari satu obat. Untuk pasien yang sudah mengalami CKD itu biasanya yang ditandai dengan edema harus menggunakan diuretik untuk mengeluarkan airnya ya, atau edemanya. Nah, ini manajemen CKD dari setiap stage ya, atau tingkatan. Ya kalau masih stage 1, stage 2 ya masih dilihat ya fungsi ginjalnya. Dilihat di sini obat-obat yang bisa menginjak atau memperparah ginjal itu di monitoring atau dievaluasi ya, atau di manajemen komorbiditasnya agar tidak menjadi tambah parah. Yang stage 3 yaitu sudah mulai dilakukan pencegahan anemia ya, bone effect ya, atau diet protein tadi ya, diet kalsium, diet rendah kalsium ya, karena itu dapat bisa memperparah ginjalnya. Stage 4 maupun stage 5 ini sudah dipersiapkan untuk menjalani hemodialisis. Dikonsultasikan karena bagian nefrologi. Nah, ini tadi bagaimana sih sebenarnya treatment anemia pada pasien CKD ya, atau gagal ginjal yang biasanya disebut anemia renal. Ya, ini jika pada pasien CKD ini sudah di bawah HB-nya 10, maka yang harus dilihat paling utama itu status besinya. Tidak bisa langsung di treatment menggunakan ESA ya. Saturasi transferinnya ya dilakukan pengecekan laboratorium, nanti ini kalian baca saja ya. Nah, tentunya penggunaan ESA ini dievaluasi setiap 4 minggu. Jika belum tercapai ya kemudian diberikan lagi ya. Pada intinya juga penggunaan ESA ini juga tidak boleh melebihi target. Jika melebihi target juga bisa menyebabkan resiko kardiovaskular. Melebihi target itu berapa? Yaitu ketika HB-nya lebih dari 13 gram per dl
ya, makanya harus tetap dievaluasi ketika ESA itu sudah masuk ke dalam tubuh pasien CKD. Bagaimana sih mengadjustment dosis obat ya pada pasien CKD? Yang paling utama itu kenapa harus di-adjust? Di-adjust yaitu dapat menghindari toksisitas ya, terutama obat-obat yang menyebabkan nefrotoksik. Nah, sebenarnya cara mengadjust itu tidak perlu ya menggunakan rumus yang terlalu ribet, yaitu kalian farmasetika sekali. Kalau di lapangan, kalau kalian terlalu ribet menggunakan rumus, pasiennya sudah emergensi ya, perlu penyesuaian dosis ya, bisa marah ya klinisi yang lain. Nah, sebenarnya kalian sudah mempunyai aplikasi mobil namanya Medscape. Nah, untuk obat-obat yang masuk kategori nefrotoksis itu ketika kalian men-screening ya, obatnya itu sudah ada di setiap daftar obat yang kalian buka di Medscape ya. Ini untuk dosis renal impairment, ini untuk dosis hepatic impairment ya, seperti ibu contohkan yang di slide ini. Kalian harus banyak-banyak membaca Medscape, itu aplikasi paling mobile untuk farmasis. Bagaimana sih monitoring ya keseimbangan cairan? Ini biasanya keseimbangan cairan itu diutamakan pada pasien akut kidney injury. Kenapa akut kidney injury? Ya itu tadi ya, dari manifestasinya itu dilihat itu sangat cepat ya. Dia bisa menyebabkan edema anasarka tadi ya. Sebenarnya perlu juga monitoring keseimbangan cairan pada pasien CKD, tapi itu tidak perlu karena ini kejadiannya sangat lambat kalau pada pasien CKD, berbeda pada pasien akut kidney injury. Yang paling mudah ya, ini yang nomor 6, kalian bisa melihat itu turgor kulitnya pada pasien yang gagal ginjal ya. Turgor kulitnya itu ketika pasiennya dicubit itu sangat lambat ya, tidak cepat, berbeda dengan pasien yang sehat. Kalau sangat lambat itu berarti pasien mengalami tanda kehilangan cairan. Nah, ini obat-obat yang perlu di-adjustment atau disesuaikan pada pasien CKD ini pada umumnya ya. Jadi kalian baca saja. Sekian materi dari Ibu mengenai farmakoterapi gagal ginjal dan gagal ginjal akut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.